saksi yang kita ajukan yang melihat ada kecelakaan itu banyak, ya kan? Jadi kita nanti akan jelaskan, saksi itu kan menjelaskan saya duduk di sini, berdiri di sini, melihat ada kecelakaan, motornya kayak apa, bagaimana si Egy-nya membawa mobil, motornya, jam berapa dan sebagainya. Sehingga dengan pengajuan kita ini maka terbuktilah bahwa apa yang diputuskan oleh hakim ini sebenarnya tidak tepat, gitu loh. Itu gunanya. Nah, kalau selama ini kan hanya bayangan saja, ya kan? Tidak visual langsung dilihat. Contoh umpamanya seperti kemarin itu ada persoalan berapa jauh sebenarnya dari tempat ini sekarang kita berdiri ini, yang tempat katanya di sini adalah tempat mulainya lempar-lemparan, ya kan? Ada orang lewat lempar-lemparan batu. Kemudian setelah itu dikejar dari sini sampai ke flyover, ya kan? Sampai di flyover dipukul, kemudian dibawa orangnya ke tempat sini depan, ya kan? Kemudian di situ katanya dibunuh, setelah dibunuh dibawa lagi ke flyover. Nah, dengan melihat kejadian ini kan kita bisa melihat, kan hakim pasti melihat. Mungkin nggak seperti itu, berapa jauh. Nah, kemarin ada saksi mengatakan berapa jauhnya, ada yang mengatakan 100 meter. Padahal orang mengatakan nggak bisa 1 kilometer. Nanti kita lihat benar 100 meter. Nah, ketika itu kita tanya, kenapa kau bilang 100 meter? Oh ya, karena saya naik motor, jadi saya pikir itu 100 meter. Nah, kalau itu kan bisa keliru kan, tapi dengan adanya pemeriksaan setempat ini, semua itu menjadi faktual gitu. Ya kan? Nanti saksi-saksi juga dihadirkan? Saksi-saksi akan datang nanti, akan kita tanya, kamu berdiri di mana? Kapan kamu lihat di mana? Itu posisinya nanti kita lihat. Gitu. Semua saksi-saksi yang kita hadirkan dulu itu akan hadir di sini. Yang tidak hadir terpidana. Terpidana di sana. Pemohon namanya ya. Pemohon itu Aib juga Pak nanti Pak. Ya Aib kan nggak muncul. Makanya justru dengan kesaksian yang kita sampaikan ini sekaligus itu membuktikan bahwa apa kesaksian yang lain itu adalah tidak benar. Dede umpamanya, Dede kan mengatakan melihat apakah dia betul ada di situ pada jam itu. Nanti kan Dede bercerita, saya tidak ada di situ, umpamanya kan. Loh, kenapa lu ngomong dulu Bu ada di situ? Ya itulah sebenarnya itu nggak benar. Nah kan akhirnya kan gitu. Ya kan, jadi ada dulu yang sumber perkara ini kan ada 3 soal kan. Ada kesaksian daripada Dede, ada kesaksian daripada si Aib, ada kesaksian satu lagi si Liga Bar, ya kan? Nah, 2 ini kan mengatakan dulu memang mereka lihat ada kejadian lempar-melempar, tapi kemudian sekarang mengatakan itu bohong dia. Jadi nanti akan diberi cerita di mana kamu sebenarnya pada waktu itu, ya kan? Nah, sayang Aib nggak muncul. Nah, jadi dengan demikian dari semua peristiwa kejadian ini dapatlah kita simpulkan bahwa tidak ada seorang saksi pun yang melihat adanya peristiwa pembunuhan. Ya, lempar-lemparan batu justru Dede yang dulu mengaku dan juga si Akbar ternyata mengatakan itu tidak benar. Nah, tetapi sebaliknya yang melihat peristiwa adanya kecelakaan itu banyak sekali. Nah, mereka akan bersaksi nanti kalau di mana kamu pada waktu itu, kenapa bisa kamu lihat, cocok enggak lokasi itu. Jadi kita mau cocokkan yang disampaikan di persidangan ini cocok enggak dengan fakta yang sebenarnya. Jadi bisa terkonfirmasi gitu kan. Nah, kalau terkonfirmasi kan akhirnya kan bisa hakim teryakinkan gitu. Kami sebagai penasihat hukum tugas kami kan membuktikan di persidangan dengan tujuan agar hakim bisa melihat fakta-fakta dan teryakinkanlah majelis hakim tentang fakta-fakta yang kami sampaikan itu. Itu tujuan kami. Jadi itu persidangan ini sebenarnya adalah tujuannya lah untuk kepentingan hakim di dalam memutus. Ya, meskipun yang memutuskan nanti hakim Mahkamah Agung, tapi hakim ini, majelis hakim yang mulia yang bertiga ini adalah mencatat dan memberikan pendapat ke Mahkamah Agung setelah dia periksa setempat apa pendapat dia, itu nanti kepada beliau. Nah, itulah tujuan daripada dilakukannya pemeriksaan setempat ini. Pak, tadi kan Aib menyebutkan bahwa melihat dengan jarak 150 meter. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Nah, itulah nanti kita lihat. Ya kan, jadi kita lihat nanti betul nggak ada posisi yang dibutuhkan oleh Aib itu, ya kan? Dede mengatakan juga begitu kan. Nah, betul nggak posisi seperti itu? Nah, kalau dia betul, di mana posisi dia pada waktu itu? Maka kita lihat nanti orang berkebutuhan kelihatan nggak dalam jam 10 malam.
memang ini tidak bisa persis seperti yang kejadian sebenarnya, karena waktu kejadian itu kan itu adalah malam hari yang dituduhkan, ya kan? Sedangkan ini kita lihat siang hari. Tapi paling tidak dengan melihat situasinya kan bisa kita tahu lah. Ya, udah mulai kita mulai. Nanti kita lanjutin ya. Makasih. Ya, itu tadi sebagaimana keterangan dari Pak Oto Hasibuan yang menyatakan bahwa kita akan segera melakukan pemeriksaan sidang di tempat untuk membuktikan apakah kebenaran seperti apa yang terjadi di 2016. Sepertinya sudah siap. Dan bisa dilihat majelis hakim juga sudah siap untuk bersama-sama melakukan sidang di tempat, termasuk didampingi oleh panitera, dan tentunya kami masih menunggu apakah sudah bisa dimulai untuk pemeriksaannya, di mana nantinya akan ada saksi-saksi juga yang akan menggambarkan langsung benarkah mereka ada berada di tempat kejadian atau justru sebaliknya. Karena pada saat kejadian di TKP SMP 11, Dede dan juga Liga Akbar menyatakan sudah mencabut keterangannya, yang menyatakan itu adalah keterangan palsu. Sementara hanya Aep lah yang belum mencabut keterangannya, berarti masih berpegang pada keterangan Aep. Apakah masih relevan berita acara kesaksian Aep di persidangan 2016? Untuk itu maka diadakanlah sidang pemeriksaan setempat ini. Tapi dalam istilah hukumnya adalah geleh, telek. Dan saat ini memang sudah berkumpul tim kuasa hukum dari para terpidana, begitu, dan juga dari majelis hakim, termasuk Ketua Majelis Ari Ferdian yang sudah hadir untuk menyaksikan langsung tempat lokasi kejadian, di mana titik pertama saat ini kita akan meninjau lokasi di SMP 11, dan tampak di samping saya ada Kang Deddy Mulyadi ini. Halo Kang, apa kabar Kang? Apa kabar, baik. Hadir juga ini Kang? Ya hadir dong. Ya. Gimana Kang? Sebelumnya kan Kang Deddy sendiri nih yang melakukan penelusuran untuk pertama kali, dan sekarang bisa bersama-sama dan dalam sidang peninjauan kembali ini diadakan pemeriksaan setempat. Bagaimana menurut Kang Deddy akhirnya? Ini adalah perjalanan yang istimewa ya. Kita tidak menduga bahwa hakim itu akan memiliki kualifikasi pandangan yang cukup luas seperti sekarang ini, dengan mengabulkan permohonan untuk melakukan sidang di tempat, sehingga kan kita bisa lihat nanti pelakunya di mana, saksinya waktu itu, yang saksinya yang dua kan tinggal satu tuh, di mana posisinya, jaraknya berapa, kan kita bisa nyimpulkan nanti perjalanan dari sini menuju jembatan Talunnya berapa menit. Terus lokasi yang dianggap terjadinya pembunuhan dan pemerkosaannya sebelah mana. Apakah putusan ini selaras nggak sih dengan fakta-fakta yang ada di lapangan? Ya kita lihat hari ini. Kalau hanya direkonstruksi dari sisi aspek sosial yang saya lakukan kan tidak punya implikasi hukum apapun. Tapi kalau hari ini sidang lapangan dilakukan oleh hakim dan jaksa sebagai termohon, minimal bisa menjadi pengantar untuk hakim MA memberikan keputusan, sehingga pengantarnya jelas. Yang diharapkan sama Kang Deddy dengan adanya mungkin pemeriksaan setempat ini kira-kira seperti apa, dan juga bagaimana nantinya saksi-saksi bisa menyampaikan langsung tepat di lokasi kejadian, ya pastinya berbeda dengan di persidangan. Iya, yang pertama hakim dan jaksa akan mengetahui persis bagaimana keadaan di lapangan dengan apa yang menjadi putusan di atas kertas. Di mana letak perbedaannya? Ada nggak sih kejanggalan di lapangan? Kemudian yang berikutnya ini sangat penting karena ini kan
untuk putusan Mahkamah Agung, sehingga Hakim MA juga bisa mendapat penjelasan dari sidang di tempat ini. Ini kan menurut saya strategis banget. Berarti menurut Kang Deddy ini bisa menjadi suatu ibaratnya ini ya peluang begitu ya untuk bisa semakin memperkuat apakah nantinya peninjauan kembali bisa ditolak atau ini bisa menjadi dasar yang kuat bagi MA untuk mengabulkan permohonan putusan peninjauan kembali dari para terpidana. Karena kalau kita jujur-jujuran ya memang faktanya seperti itu ya. Orang semua udah tahu kok. Cuman dari seluruh pengetahuan dan fakta yang tersaji yang baru sekarang disajikan itu kan tidak serta-merta itu menjadi putusan, karena problemnya ini hukuman sudah berkekuatan hukum tetap. Tenggang waktunya cukup lama 8 tahun. Mudah-mudahan inilah semakin menghangatkan bagi Hakim MA untuk memutus. Terima kasih Kang. Kita semoga lancar hari ini. Tentunya kita semua mengharapkan pemeriksaan setempat yang akan segera dilaksanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk termohonnya, untuk termohon sudah ada. Termohon belum ya? Siap. Saya juga masuk. Standby. Kami undang termohon. Udah. Berapa orang? Biar kami tahu dan kami juga bisa mempersiapkan pengamanannya. Ayo bang, termohonnya gabung biar diamanin bareng. Baris. Ya bisa mundur dikit lagi. Mundur lagi. Mundur lagi. Teman-teman mundur lagi dikit ya. Mundur lagi ya. Bang, mundur bang, jangan situ bang, nggak kelihatan Pak Hakim. Baik, terima kasih semua tersebut ya. Sidang tetap diadakan terbuka untuk umum. Hari ini kita akan mengadakan tempat mengenai tempat perkara yang akan ditunjukkan oleh kuasa dari dan saksi-saksi yang disiapkan dari tim penasihat hukum para pemohon. Teknisnya pemeriksaan setempat ini satu arah pertanyaannya. Kami yang bertanya kepada saksi, kemudian saksi yang menjawab. Tidak lebih dan tidak kurang. Begitu kira-kira. Kami mohon untuk rekan-rekan wartawan, tim penasihat hukum, termohon untuk menjaga ketertiban pelaksanaan pemeriksaan setempat ini. Kami turun ke lokasi ini bukan untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kami akan melakukan pengecekan lokasi saja seperti yang ada dalam memori permohonan pemohon dan juga dalam surat dakwaan dari pemohon. Begitu ya? Begitu ya Pak ya? Bisa kita mulai lokasi ya Pak? Siap. Dan silakan ditunjukkan kepada kami. Sekali lagi kami memohon untuk minta pengamanan bukan terhadap kami saja, melainkan terhadap permohon dan para tim juga. Begitu ya? Sepakat ya? Kalau sepakat kita mulai. Sepakat ya? Dari termohon kita mulai ya? Ya. Teman-teman atur jarak ya tolong ya. Pas jalannya agak diatur jarak ya pas Baik, jalannya ya. terima kasih yang mulia bahwa kita akan berangkat bahwa yang pertama lokasi kita akan tunjukkan di sini adalah inilah SMP 11 di depan. Mari kita ke depan. Ya. Geser ya. Kasih jarak teman-teman, kasih jarak. Kalau pengamanan kita bikin lingkaran ya. Bikin lingkaran kalau pengamanan. Bikin pengamanan. Sana dikit bang, kasih jarak dikit bang. Dikit bang, sorry bang. Lingkar. Siap. Dikit ya bang ya, maaf ya. Ketua majelis mana? Ya, Pak. Ya, udah kita ini ya. Udah, anggota ya. Saya kurung, Pak. Saya kurung bagi. Ya. Sip, nyatu. Sip. Ya. Oke, ya.
Tolong kasih jalan ya. Tolong kasih jalan, tolong kasih jalan. Mbak, udah oke. Udah Pak, udah Pak. Saya tadi jaga. Ya, udah kita jaga. Nih Pak. Yang belakang jangan dorong, yang belakang jangan dorong dulu. Yang belakang tahan, yang belakang tahan. Tahan. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kiri. Jadi yang mulia, disinilah yang dituduhkan mereka tempat menongkrong di Maju ke depan lagi. paling itu. Maju ke depan lagi, Pak. Kasih jarak Pak, cinta. Boleh kasih jarak. Jarak ya. Agak maju dikit, agak maju. Jarak maju dikit. Supaya itu yang saja buatin ya. Iya, Bang Jutek. Silakan. Bang Jutek. Bang Jutek. Ya, di tahan. Majelis yang mulia, jadi semua bisa saya kosongkan. Disinilah dikatakan di dalam fakta persidangan bahwa mereka itu nongkrong. Ya. Almarhum Eki dan Bina lewat dan mereka melakukan pelemparan itu di sini. Mereka nongkrong ini siapa ini? Yang terpidana. Para pemohon. Semuanya. Di dalam dakwaan, Di padahal dalam tidak. dakwaan ya. Di dalam dakwaan. Mereka nongkrong di sini. Di dalam dakwaan ini. Di sebelah mananya? Sini. Kalau kedua, kalau kita di sebelah sini yang mulia, atau yang mulia, ya di sini mereka nongkrong. Di sini. Ya, di daerah sini. Sini. Ya, di daerah sini mereka nongkrong. Kemudian almarhum Eki dan Bina melintas dari arah sana ke kiri. Nah, katanya dilempari. Dari arah kota menuju kabupaten Ya, ya. betul yang mulia. Dilempar. Dilempar. Di sini dah Di lokasi sini mereka pelemparan. melempari. Oke. Kemudian Oke. lanjut. Kemudian mereka kejar ke arah Mandua sana, ke arah Sumber. Oh, man di sana ya. Ya. Kita ke habis ini sesuai dengan ini kita ke warung Bu Nining. Bu Nining ya. Enggak, warung itu dulu. Yang nongkrong, yang beli rokok. Yang Mandua nanti sambil jalan. Cuma dua. Nanti Oh. sambil ke flyover. Oke. Yang Oke. sekarang berarti ke Ke warung Kuning. Yang mereka jadi saksi melempar itu. Ya. Ya. Warung. Ya, itu apa namanya yang Jiko. Tempat steam. Tempat cuci motor depan. Jadi kemana dulu nih arahnya nih? Tolong kasih jalan ya, tolong kasih jalan. Nah, yang disebutkan dengan tempat cuci mobil itu yang Tempat cuci mobil yang kerjanya air. tolong kasih jalan, tolong kasih jalan. Ini mau merekam ini. Tolong maaf ya. Maaf ya. Ini majelis hakim nih, jangan tolong agak jalan. Ayo, termohon. Pak Jaksa, ayo Pak Jaksa. Kemana Pak Yan? Tempat kerja AF, steam itu. AF dan Didi. Berarti para AF tuh melihat para pemohon dari sini ke arah sana. Iya. Jaraknya berapa katanya? Bukan, itu nanti dari warung Di warung depan, yang Pak. mulia. Jadi pada saat peristiwa katanya pelemparan itu, AF dan Dede itu melihatnya dari warung sana. Iya, Nanti kita dari akan- warung. Ya, warung Di Mandua. Mandua. Ya. Steamnya Oke. di mana? Ini kita menuju ke warung. Sekarang bukannya steam lagi ya? Di tahun 2016 ini steam. Steam. Oh, sekarang udah berubah jadi auto care ini. Ya. Tempat kerjanya AF dan Dede yang mulia. Di 2016 ya. Nah, ini daerah tempat tinggal para pemohon yang mereka kumpul. Ya, di dalam dakwaan dikatakan mereka kumpul sampai dengan pukul 21 di sini. Di sana dulu apa di sini Di dulu? sini dulu. Baru pindah Baru di 21 mereka pindah kemari. Pindah ke sana. Sana. Oh, berarti di sini dulu Ya, ya. karena mereka menyesuaikan kepada kesaksian tapi yang pulang jam 21
Nanti minum-minum dulu baru di situ. Ya. Minum-minum dulu baru di situ. Ya. Tolong kasih jalan ke arah yang bakti. Ah, ini. Nanti ya, tunjukkan. Nanti warung Madura. Ya. Ayo, saya bertanya aja, saya bertanya. Ayo yang majelis, ayo. Majelis, ayo. Bang, tolong bang, sini bang. Pak, jangan jauh dulu, Pak. Pelan-pelan, Pak. Bismillah ya. Keringet kita ini. Luar ke sore. Iya. Di warung Bun ini kalau di sini kan alibi kita Pak, jadi mohonnya yang tahu gitu. Nah, cuman ada saksi-saksi yang melihat. Ya. Karena warung Bu Nining itu depannya rumah Hadi, 2 rumah lagi depannya rumah Sudirman. Yang di sini itu yang minta barang itu tuh dari siapa? Pram Teguh. Ya Bu ya, yang itu Pram Teguh segala macam itu kan ikut yang yang balik dari Jakarta kan sini. Teguh Okta Pram Sama Udin. Teguh Okta Pram Udin. Yang ikutan nginep kan, yang ikut nongkrong kan, bikin hafal. Dulu ke depan. Teguh Okta Pram Udin. Jadi saat ini kita sedang berjalan menuju rumah Bu Nining. Ayo hadang. Mari. Misi. Ibu Hakim. Teguh Okta Pram Jaka. Darmanto. Kamu di sini. Teguh Okta Pram mana? Teguh Okta. Pak Renanda. Pemohon. Teguh Okta Pram di mana? Oke, ya. Oke. Sebentar. Yang mulia, ini adalah Teguh yang pada saat itu ikut nongkrong di sini. Silakan. Tenang. Silakan jelaskan. Teguh, kamu benar nongkrong di sana. Di sini ya, di sini. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8, terus sekitar jam 8 lebih Teguh jemput si Pram kembali lagi ke warung Bu Nining, ketemu ya itu. Sebentar, Bu Rizka, Bu Galuh sini Bu. Ayo, termohonnya, ayo kasih akses Bu Galuh, termohonnya juga. Ayo. Lanjut Pak. Mas Apik mundur, Mas Apik. Yang nongkrong di sini siapa aja selain Teguh? Teguh, Udin, Tapi, Pram, Okta, terus Supri, Eka, Hadi, Jaya, Supri. Sampai dari jam 9 sampai jam 9 itu terus ditegur sama Ibu Nining suruh pindah gitu, mungkin ada besok jadi pindah ke rumah Nenek Adi. Nenek Adi di mana? Di situ di depan. Di depan. Sebelah. Nenek Adi di sana. Kemudian sampai jam berapa? Sekitar jam 10 lebih pindah ke rumah kontrakan PT Pasar. Rumah di mana? Sebelah sana. Tolong. Silakan. Keluar itu. Ya, kita sana ya. Kita kanan Pak. Dulu di sini tuh warung pakai kayak iya warungnya ini. Iya terus ada yang di sini. Di sini. Kalau beda
nongkrong aja ya. Iya, ngumpul di sini. Iya. Pakai apa? Pakai kursi atau tikar? Tadi mah dulu Bangun dibuka jalannya, bangun dibuka jalannya, bangun dibuka jalannya. Satu. Iya. 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 Warungnya ini. Warungnya iya. Sendiri tidur di sini juga. Iya, di dalam. Kalian yang tadi baru berapa banyakan itu ya? Iya. Cukup ya? Pak RT Pasren. Bisa pik. Tolong kasih jalan, tolong kasih jalan, tolong kasih jalan. Bu, ayo Bu. Kan di sini. Ayo Bu. Tadi terjadi dialog antara Teguh dengan tim anggota Ibu Galuh tadi menanyakan tentang juga supaya nggak ketinggalan keberadaan mereka di warung Bu Nining tadi. Ini Hadi ya, rumah Hadi ya. Oke. Setelah Bu Nining merasa terganggu, kemudian Bu Nining itu mengetok pintunya supaya anak-anak ini berpindah. Maka mereka berpindahlah ke sini. Nah, memang bentuknya bukan ini seperti dulu, mereka pindahlah kemari. Ya, setelah mereka dari sini lebih kurang mereka itu berapa lama? Udin berapa lama di sini? Udin sini, Udin. Ya, berapa lama di sini? Ya, salah satu saksi. Speakernya tolong deketin lagi. Ini sekitar sejaman, Pak. 1 jaman. Ini rumah neneknya. Hadi. Iya. Itu yang dijual ya. Jadi salah satu saksi Udin. Kan tadi yang nongkrong di sana kan banyak orangnya. Iya. Nah, waktu pindah ke sini semua ikut pindah atau ada beberapa yang pulang? Semua. Oh, semua. Semua ikut. Berarti jumlah yang sana sama sini sama ya? Hakim anggota. Oke? Cukup? Ya, yuk. Ayo, lanjut. Ayo. Tolong kasih lewat sini. Ayo termohon. Tolong kasih jalan. Aman, Pak. Tolong speakernya tetap mendekat, tetap mendekat. Yuk, siap. Yang dulu. Op, tahan Pak. Tahan dulu. Belakangnya. Oke, ngikutin. Ini enggak. Sebentar, enggak. Enggak. Mana majelisnya? Ya. Teguh sama Udin. Dia enggak kan? Yang mulia, bahwa setelah dari rumah Hadi, mereka itu ke rumah kontrakan Pak Pasek. Ini kontrakan, sedangkan rumah Pak Pasek ini di sebelah sini. Ini yang tadi. Ya, ini. Sampai pagi ini ya. Kalau kamu jam, kamu jelasin. Masih
Terus yang tukang jual sayur mana yang katanya ada Hadi bantu? Rumahnya mana sayur yang dibantuin? Oh, dekat situ. Ini berarti yang Hadi ya? Hadi apa Eko yang bantuin ya? Hadi ya? Hadi yang jam 10 bantuin ngangkat sayur kan? Iya. Terus yang itu apa namanya? Siram-siram toge? Siram toge rumahnya mana yang siram toge? Anwar itu. Oh, beda aja. Beda. Itu klaster jauhan. Kita nggak masuk ke sana. Iya, iya. Berarti ini ya, pasren. Jadi pada saat itu yang mulia, ini rumah mereka tidur ini pintunya kadang terbuka terus. Dari sini pada saat itu Pak Tanjung naik motor melihat mereka. Ya. Handphone kalian di pintu situ. Termohon, ada pertanyaan? Cukup. Oke. Mana lagi? Kita ke ya, ini kita tunjukin rumahnya yang tukang sayur. Ini lagi live, Pak. Live dengan iNews. Ini bersama saya, reporter Nusantara TV. Ini dengan iNews. Ada orangnya di dalam. Ada ibunya nggak yang ini? Bapaknya juga. Sini, Bu. Ini deh yang mulia. Adil. Sini jalannya. Sini sayur. Ini yang tukang sayur. Ibu benar yang punya rumah ini? Iya. 2016 Ibu di sini? Iya. Di sini ya. Pernah lihat anak-anak ini nongkrong? Penteng sebelah. Oke ya. Yang Ibu lihat siapa aja? Ya, semuanya tuh Semuanya itu siapa? satu-satu, Bu. Jam 1. Enggak satu-satu yang namanya. Namanya Eko. Terus Alan Adi. Ya semuanya lah. Ya namanya sok aja. Ya lupa aku lah. Tapi kenal memang sama mereka. Benar. Orang mana anak-anak itu? Orang sini. Suka bantuin ngangkat sayur ya? Iya. Yang jual ke sayur, Iya, di Kuningan. yang jual ke pasar itu bapak atau ibu? Yang kalau malah ngepak. Ibu. Waktu itu ibu inget nggak yang bantuin ibu siapa? Eko atau? Terus Alan si Hadi. Berdua itu bantuin ngangkat. Iya. Itu inget nggak? Tanggal berapa atau harinya? Lupa. Biasanya jam berapa? Jam 11. 11-an itu ngepak sayur ya. Iya. Kalau rumah ibu ini kalau malam rame atau sepi, Bu? Kalau malam ya ramai keluarga baik. Kalau di atas jam 10 itu kedenger nggak misalnya di sebelah cekikian atau Iya. bercanda-bercanda denger nggak dari rumah ibu ini? Dengar. Memang berisik ya? Mereka malam itu ada berisik nggak di sebelah? Hah? Ada berisik. Mereka kumpul-kumpulan itu loh. Iya. Terganggu nggak ibu? Ya enggak. Iya. Bener juga. Bu, ya, bener juga ya. Waktu ibu di sebelah kan ini anak-anak tuh nginep di rumahnya Pak Eti Pasren kan ya. Iya. Nah, rumah Pak Eti Pasren kan sebelahnya. Iya. Nah, waktu di tahun itu, di malam itu, Pak Eti Pasren ada di sini nggak? Ya kurang tahu paling anaknya kayaknya sih. Oh, ibu nggak tahu. Kenapa? Bapaknya ada nggak? Bapaknya Pak Pasrennya kan? Pak Pasren ada nggak? Pak Pasren. Adanya anak muda. Kalau di rumahnya, enggak, maksudnya waktu hari itu, malam itu, Pak Pasren ada di sini tempatnya. Ada di rumah sebelahnya. Oh, berarti ada di rumah sebelahnya gitu ya. Iya. Ingat nggak tanggal berapa itu? Yang banyak orang. Udah ya. Orang fokusnya dagang aja, Pak. Jualan aja. Jadi nggak ingat ya. Tapi memang sering lihat di situ ya mereka ya. Sering mereka kumpul Bu ya? Ingat nggak si Hadi, terus Eko, terus Eka, tahu itu. Apa lagi tuh? Jaya, Supriyanto, gitu ya. Semuanya. Ada yang mau ditanyakan dari termohon? Dari termohon cukup yang mulia. Cukup. Bandel-bandel nggak, Bu? Enggak, Bu. Ya. Baik-baik ya. Baik-baik. Anak pemuda itu sering bantuin, Pak. Kalau saya mau ngambil, Pak tuh Tolongin ya. dinolongin gitu.
baik-baik semua, Pak. Cukup ya? Kita kemana lagi? Ke warung Majaya. Warung Madura tuh Pak, arah mana? Ini minta tolong dibuka aja akses ini. Dari sini aja, tolong dibuka aja. Ya, yang mulia, yuk. Ya. Kita berdua nyepil deh. Bisa ini suruh ibu bawa memori tapi dipakai data ya, masukin deh lah. Berat. Nah, barangkali dibuka kan betul. Pak, kerjaannya AF. Ya. Ayo kita di depan. Yang mulia, sebelum ke warung Majahit, stop. Jadi yang mulia, sebelum kita ke warung Majahit, ini adalah warung yang kemarin saksi Sahuri. Sahuri itu dari sini pada hari Minggu pagi dia membereskan warung dan tidak ada melihat batu-batuan di jalan. Nah, ini jaraknya hanya sekitar 10 atau 20 meter yang mulia. Dari tempat yang pertama. Iya. Ini dia warung ini. Pak Sahuri itu Minggu pagi bereskan dan tidak dia ada melihat batu-batu yang berserakan. Sepanjang jalan ini? Sepanjang ini, sampai sini. Ya, kan ini tempat kerja Aib tadi. Ini kita balik lagi nih ke tempat semula tadi. Kita balik ke tempat semula tadi. Yang mulia mohon perhatiannya. ini ada baru 2022. Yang mulia, warung ini sebenarnya nggak ada itu 2015 sudah. Ini yang di sini. Ada saksi. Dede. Ini mana Dede? Dede. Dede Riswanto Dan pada saat kejadian Dede Riswanto tahan ya. Dede Riswanto ya. Dede Riswanto yang dia bekerja di sini. Dede Riswanto dari mana? Bekerja di mana? Dede Riswanto. Dede di warung Madura dia. Oh, di warung Madura. Pak Itno ada RW? Pak Itno RW? Pak Itno RW ada? Pak Sahuri ada? Ada tuh belakang. Sebentar, Pak Sahuri juga nggak apa-apa. Depan. Sebentar ya. Depan 2 nanti depan. Ini Dede. Ya. Nah, ini ada penjelasan dari itu ya. Silakan yang mulia. Baik, 2016 ini katanya nggak ada warung, betul? Nggak ada. Ini apa yang kamu lihat pada saat itu apa ini? Kosong aja sama saya. Kosong. Kosong. Tanah kosong. Tanah kosong. Tanah kosong. Belum ada warung ya. Pada saat 27 ini kamu ada lihat batu nggak di sini? Nggak lihat Pak. Nggak ada lihat. Benda yang lain? Nggak ada. Gerombolan juga dia nggak lihat. Orang anak-anak nongkrong, gerombolan yang Soalnya kondisinya kan posisinya Dia melihat dari sana dari warung Majaya. Motor geber-geber gitu ada nggak dengar juga ya? Geber-geberan. motor yang kerja di jalan nggak ada sama sekali Pak. Nggak ada kosong. Ini kan yang di
ada juga, nggak ada kotoran batu. Ini Dede memberikan penjelasan bahwa Berarti yang digerebek itu yang sini ya Pak? Ya, yang Sini digerebek tuh lanjut. yang digerebek itu yang ini. Salah satu orang yang disuruh oleh Rudiana, mereka Ya, yang cukup ya, cukup. Ya. Yang agak lebar, agak lebar. Win sana win. Sana lagi. Kita telah kosong saja dulu yang mulia yang tadi. Duduk. Ini yang dilakukan tepat dilakukan penganiayaan dan pemberkosaan. Ya. Minta ribut. Mitra. Iya. Jadi Ibu. Sampai datang apa ya? Ya, kami datang. Jadi setelah mereka pelemparan di depan, kemudian dikejar sampai ke flyover. Di dakwaan disebutkan dari flyover Talun mereka Vina dan Eki dibawa kemari, yang mulia. Ya, dari sana kemari. Ibu sini Bu. Motor. Pakai motor, yang mulia. Yang belakang meribut apa? Aja cuekin. Ada 7 motor. Dakwaan kan 7. 7 motor. Ya, versi dakwaan. Memang sengaja Pemukulan dan pemerkosaan. Tolong kasih. Oh, sudah ranjau. Tolong kasih ini. Saya tahan di belakang, tahan. Ini yang mulia. Mohon termohon kepada bapak-bapak dari termohon. Nah, ini situasinya. Nah, saya jelaskan bahwa inilah yang di lahan inilah yang dinyatakan dilakukan penganiayaan dan mengakibatkan kematian Eki dan ruda paksa atas almarhum Martina. Tanah ini adalah tanah warna merah, tanah merah, dan pada saat itu habis hujan dan sedang gerimis. Ya. Ini yang mulia. Oke, ada. Jadi dari flyover, ya, Eki dan Vina itu dibawa kemari. Urutannya seperti itu Iya. ya. Dari sini bawa lagi saya. Ya, dari sini dibawa lagi ke sana. Dari situ Jadi 2 kali. 2 kali bolak-balik. Saya bantu jelasin mulia. Jadi setelah tadi katanya kejar-kejaran ke flyover, sampai di flyover mereka kan hanya dipukuli, dapat orangnya. Setelah itu dibawalah mereka itu ke tempat ini. Nanti kita lihat jaraknya berapa jauh itu. Dari flyover dibawa ke tempat ini, disinilah dianiaya, diperkosa dan sebagainya. Setelah dianiaya, diperkosa dan sebagainya, baru dibawa lagi mayatnya ke flyover. Diletakkan katanya di flyover seakan-akan itu adalah kecelakaan. Nah itu yang kita lihat dalam keadaan hujan. Sehingga bagaimana caranya mereka membawa dari sini ke flyover? Ya kan itu persoalannya kan ada berapa motor yang dibawa ke sana dalam keadaan sudah dianiaya dan satu sudah meninggal. Nah jadi menurut dakwaan itu adalah Andi dan Hadi lah yang sekarang masih Andi dan Dani. Dan Hadi katanya membawa si Eki ini naik motor ke sana ya bersama si Eki gitu. Nah, tidak dijelaskan bagaimana caranya membawa seorang yang sudah meninggal ke sana lagi. Jadi sehingga pertanyaan kita adalah bagaimana orang sudah dibunuh dibawa lagi ke sana melalui jalan raya. Nah, itu saja. Nah, kedua si Vina dalam keadaan masih hidup itu dibawa lagi dari sini ke flyover. Nah, nanti kita bisa melihat jarak daripada tempat ini ke tempat flyover, bagaimana jaraknya, dan kita akan bisa hitung. Jadi dibawa ke sini di jalan raya, dibawa sudah dibunuh, dibawa lagi ke flyover, lewat jalan raya juga. Kira-kira gitu mulia. Jadi yang mulia, saya tambahkan sedikit. Disinilah Dani menusuk Eki dan Eki meninggal. Versi di dakwaan. Ya, Itu yang mengatakan hujan dan habis hujan tuh di dakwaan atau keterangan saksi? Keterangan saksi. Ada ya dalam perkara akuo ya? Ya, dalam perkara. Jadi gini Bu, yang
majelis Saksinya yang siapa di 2016 di sini? Yang 2016 yang melihat mengetahui tidak ada. ditaruh di Saksinya Tidak ada kejadian. Tidak ada kejadian, kita hadirkan sini hanya untuk membuktikan bahwa dalam suasana habis hujan besar, saat itu gerimis, dikatakan diperkosa 8 orang di sini, di bajunya kan minimal harus ada ya, karena nempel atau apa. Yang paling juga yang harus diperhatikan dan menjadi catatan dalam perkara KUA ini adalah di dalam dakwaan yang tidak pernah terjadi, yang kita harus pertanyakan lagi, yang tadi yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan, bahwa kondisi mereka kan sudah didakwa luka kepala, pendarahan besar, banyak, tidak ada darah dan apa mungkin bisa masih ada sampai ke sana. Bekas ban juga tidak ada. Bekas bajunya Bekas ban juga tidak ada. Ban juga tidak ada. Berarti lokasi ini sesuai dengan dakwaan ya? Ya, sudah. Lokasi yang kita jelaskan dan cerita tadi itu adalah dakwaan. Nah, kita kan mengatakan sebenarnya itu tidak ada. Karena tidak ada satu saksi pun yang melihat kejadian itu di sini. Itu persoalannya. Jadi rumah ini sudah ada belum? Belum. yang ini katanya rumah sudah ada. Rumah sudah ada. Jadi kalau ada kejadian pembunuhan pasti juga mereka akan rumah yang ini ya? Ya, sudah. Sini juga itu Showroom. juga. Ini namanya showroom. Showroom. Aktif juga aktif ya? Aktif. Oh, ini showroom mobil itu. Iya, yang di tempat belakang kerja Aib di belakang sama itu. showroom Iya. itu. Enggak, sejajar sebelah Oh, ya, sana. Ini showroom. Showroom mobil. Zaman ini showroom. Ya. Steam kan? Iya, Steam. Jadi di belakang lahan kosong di belakang showroom mobil itu ini yang mulia. Jadi yang kita sampaikan yang mulia bahwa ini adalah cerita versi dakwaan dan putusan hakim. Yang kenyataannya faktanya semua dakwaan diceritakan dakwaan itu sebenarnya tidak ada. Yang ada adalah ada kecelakaan yang nanti kita buktikan berdasarkan saksi-saksi yang melihat ada kecelakaan. Dan kontur tanah ini juga tinggi kan gitu kan, dalam malam hari begitu banyak orang lewat juga rasanya nggak mungkin saat ini. Berarti 2016 memang begini. Iya. Tidak ada yang berubah maksudnya? Tidak. Tanamannya aja yang berubah. Dibawa dari sana ke sini lewat jalan raya, sudah mati dulu dibawa lagi ke sana lewat jalan raya lagi. Itu yang kita buktikan yang tidak benar. Pertanyaan ini dari termohon silakan. Terima kasih. Kami dari termohon tidak mengajukan pertanyaan. Kami hanya menanggapi aja terkait lokasi yang sudah ditunjukkan oleh tim penasihat hukum dari pemohon, sudah terlampir dalam berkas perkara dan juga sudah dilakukan berita acara rekonstruksi pada saat itu dalam perkara aku. Cukup ya. Yuk, kita lanjut. ya, sisa 2 lokasi. Dua lokasi lagi. Ya, warung di depan Man 2 sama di Jalan ya. Tolong dibuka jalan ya, tolong dibuka jalan. Ayo mulia. Ya, udah mulia. Tolong dibuka jalan, tolong dibuka jalan. Tolong dibuka jalan. Tadi keterangan dari termohon Tolong dibuka jalan. tanggapannya bahwa rekonstruksi sudah pernah dilakukan di TKP dan sudah masuk dalam Jangan jauh. bukti. Obrok lewat. Tolong dibuka jalan terus yuk. Yang mulia, mereka nongkrong di sini yang mulia. Ya, mereka nongkrong di sini. Nanti kita akan menuju ke warung Madura. Mohon perhatian kepada yang mulia dan juga termohon untuk melihat posisi jarak dan di sini ada sedikit menghitung sebenarnya yang mulia. Jadi kita bisa bayangkan bahwa mereka pada malam hari ada di sini dengan penerangan yang minim, ya. Saudara Aib dan Dede bisa melihat dari sana. Tolong kasih jalan, kita mau ke warung Madura. Tolong kasih jalan, kita mau ke warung Madura. Ya, sedikit menghitung yang mulia. Tolong kasih jalan, kita mau ke warung Madura. Bantuan Pasopati untuk mengertis jalan dan berjalan terus, berjalan terus. Pak Pasopati berjalan terus. Berjalan terus, pagar putih.
Di dalam dakwaan disebut dan itu jaraknya 50 meter di dalam dakwaan, tapi senyatanya ini lebih kurang 120 meter. Dan ya, dia katakan 50 meter jaraknya ke Warung Madura. Nah, kita lihat. Tolong mau ke Warung Madura. Menghitung jarak. Tadi di mana posisinya? Tadi yang tadi saya lihat. Ya, coba kita lihat kan berapa meter tuh coba. Yang tadi tembakannya mereka nongkrong. Ya, ada. Dari sana. Terus kita akan ke sana. Jadi kita bisa hitung berapa meter sebenarnya, ya. Jadi bisa ketahui jarak pandang dan begini. Yuk. Ayo, Pak. Tolong kasih jalan teman-teman sekalian. Jalan lagi nih. Ini jaraknya lebih dari 100 meter, Pak. bisa dicek dari tempat tongkrongan. Ini sih lagi live. Ibunya ini di belakang. Baru nih, sini baru nih. Iya, pernah telepon. Ini yang mulia? Ya. Kelihatan harus wajah orangnya malah. Jadi sekarang kita akan menuju ke tempat Warung Madura yang dikatakan di mana AF saat itu memberikan kesaksiannya bahwa melihat langsung di berita acara dinyatakan berjarak 50 meter. Namun sekarang sedang dibuktikan apakah betul jarak tersebut dan apakah memungkinkan dari jarak yang cukup jauh ini pada saat kita berjalan, apakah memungkinkan AF bisa melihat langsung dengan mata lepas seperti itu dalam kondisi malam dan juga kondisi saat itu sedang gerimis hujan. Dan ini kita sudah sampai. Versi dakwaan. Ayo Pak, Pak Renanda, masuk Pak. Selamat. Ayo Pak, ayo Bu, sini Bu. Menurut versi dakwaan bahwa Dede dan Ayam itu melihat terpidana itu di sana melakukan pelemparan, bahkan mengenal wajahnya segala macam dan jenis motornya. Mungkin bisa lihat dari atas seperti menggeserkan ke arah sana. Ya. Dari mana Dede? Ada. Harap tenang dulu, saya hanya ingin Jadi agak nikung. Baik. Ini dalam dakwaan sekitar 200 meter ya? Di dakwaan ini Ini 200 ada nih. Adalah AF dan Dede. Iya. Ini pedagang rokok ini. Bapak betul 2016 jualan di sini? Iya. Betul. Dari tahun berapa jualan di sini? Tahun 2016 awal. 2016 awal. Pada saat tanggal 27 malam minggu Bapak di sini berjualan sampai jam berapa? Jam 12 tutup. Ada nggak Pak Dede ini membeli rokok pada saat itu? Bapak ingat nggak? Saya tahu. Nggak tahu. Kenalnya KF ya, Pak? Kenalnya KF. Oh, kenalnya sama. Yang paling lama kan KF. Kalau air nggak ada. Nggak ada beli rokok. Nggak ada beli rokok pada saat itu. Ada nggak dengar suara
motor-motor gereng-gereng gitu. Kejar-kejaran gitu. Terus Standing. Bapak kan tutup jam 12 ya. Toko kayu-kayu sini Pak. Orang beli rokok setengah 10 ada kecelakaan. Oh gitu. Bukan karena batu lewat. Itu. Nggak ada. Nggak ada. Mau gelap dah dong. Ya udah mobilnya. Pak, biasanya di sini ada nggak geng-geng motor yang suka lewat? Nah, ada. Yang dulu. Oh, memang di sini. Iya. Tapi jam 2, jam 1. Oh, di atas pokoknya di atas jam 12 ya. Nggak ada. Habis ya? Cukup dari termohon, ada pertanyaan? Cukup ya? Mohon cukup ya? Oh, silakan Pak. Lapangan kurang lebih beli rokok di sini Pak. Cuman yang beli rokok terus baik kecucian. Dan lagi kecucian yang ngopi kurang lebih jam 9 saya pulang ke rumah. Udah nggak ada di sini, udah nggak ada di lokasi. Dan logikanya juga kalau nggak masuk akal Pak. 2016 kan agak gelap, di sini agak menikung Pak. Masa iya bisa lihat sih Pak, saya Pak. Itu berarti yang di depan itu kan ada mobil parkir, berarti depannya lagi. Sananya lagi. Yang tadi gang tadi itu. Yang gang tadi yang tempat kejadian. Iya, nikung gini. Yang tanah kosong tadi. Kan agak menikung Pak kelihatannya. Berarti sananya SMP ya? Iya Bu. Depan pas persis cucian itu. Pertama kali. Depan cucian. Kemarin AF itu bilangnya di sini waktu beli rokok. Emang beli Madura, soalnya Madura kan satu-satunya di sini Bos. Iya, saya sama Ayam, cuman Ayam belum beli sebelah Bu. Saya beli rokok. AF lihatnya dari sini. Iya, lihatnya dari luar. Yang ada plester-plester tuh dari sini. Iya, dari sini juga semua Bu. Baik, kita lanjut. Oke. Buka jalan. Teman-teman sekalian, silakan mobil mau tunggu di sini atau ke sana Pak? Mobil yang kemari. Ke sana Pak. Yuk. Speaker langsung ke jembatan aja. Mana? Ya. Dan itu tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Dede akhirnya memberikan keterangan terkait kesaksian AF yang sudah dicabut juga oleh Dede, di mana di malam kejadian bahwa sebenarnya tidak ada terjadi pengeroyokan bahkan pelemparan apalagi pembunuhan, karena Dede sendiri bersama AF hanyalah memberi rokok dan juga minuman seperti itu, dan akhirnya sekitar pukul 9 menyatakan kembali ke tempatnya bekerja, yakni di tempat steam cuci motor begitu yang bertepatan di sebelah SMP 11. Jadi jika misalnya terkait dengan kesaksian Dede yang seperti itu menyatakan bahwa pada pukul 9 dia sudah kembali dari warung Madura tadi dan ke tempat kerjanya, berarti peristiwa yang digambarkan terjadi pengeroyokan, bahkan kejar-kejaran hingga pembunuhan, tentunya ini menjadi tidak relevan karena di jam 9 itu dalam berita acara persidangan justru menyatakan bahwa Vina dan Eki dilakukan pengeroyokan dan juga eksekusi di depan SMP 11 yang akhirnya dibawa ke lahan kosong. Dan tentu dengan waktu frame atau time frame yang seperti ini sangat bertolak belakang dengan time frame yang
terletak di berita acara persidangan di 2016 silam. Dan seperti tadi juga sudah dihitung jaraknya bahwa sangat jauh dan terdapat tikungan seperti itu yang tidak memungkinkan seseorang memandang di malam hari dengan kasat mata begitu saja bisa melihat langsung dari jarak yang cukup jauh sekitar 50 hingga 100 meter. Dan sekarang akan menuju majelis hakim dan juga tim kuasa hukum serta jaksa akan menuju ke jembatan Talun, di mana di versi berita acara menyatakan bahwa setelah dieksekusi di lahan kosong tadi, kemudian dipindahkan jenazahnya ke jembatan Talun. Dan ini ingin membuktikan apakah memungkinkan jika sudah dilakukan pembunuhan, apalagi sekaligus pemerkosaan, apakah memungkinkan bisa sekaligus memindahkan jenazah seperti itu. Dan Pak Oto sudah berangkat. Oto, sampai jumpa di jembatan Talun, Pak. Ya, sudah berangkat sepertinya. Tim kuasa hukum sudah siap dan juga dari majelis hakim sudah bersiap. Pak Hakim, lancar terus Pak, lancar sampai jembatan Talun, dan tentunya kita akan melihat seperti apa nantinya akan dihadirkan saksi-saksi yang juga melihat langsung peristiwa yang sebenarnya. Mereka melihat justru kecelakaan tunggal lah yang akan disaksikan atau diceritakan, diberikan keterangannya seperti itu. Dan kita melihat majelis hakim dan juga tentunya tim jaksa sudah berangkat menuju lokasi di mana jembatan Talun adalah menjadi posisi atau titik terakhir untuk dilakukannya sidang pemeriksaan setempat ini. Dan sudah tampak kabarin nih kalau udah naik ya, soalnya mau nyusul nih. Nah, tapi kita slow aja. Ya, pemirsa, baru saja kita lihat tadi jalannya sidang pemeriksaan setempat di 7 lokasi, baru 6 lokasi. Ini menuju lokasi terakhir, ya ini adalah flyover Talun atau jembatan Talun. Kita kembali ke Pak Akhyar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Pak Akhyar, tadi Anda mendengar dan melihat juga di beberapa tempat. Ini tadi saya sepakat dengan Anda bahwa kita patut apresiasi di sini, di mana hakim ini menjadi sebuah terobosan baru melaksanakan sidang pemeriksaan setempat, sehingga kita lihat ada beberapa saksi bahkan di sini juga dihadirkan. Hakim mendengarkan langsung keterangan sejumlah saksi langsung di lokasi. Apa yang Anda catat, mungkin yang Anda lihat dari berjalannya sidang sejauh ini, Pak Akhyar? Kelihatannya ini semakin nampak perbedaan antara BAP di tahun 2016 dengan apa yang disampaikan oleh para terdakwa, ya, terpidana malahan, dan saksi-saksi yang tadi seperti yang penjual rokok, kemudian tadi yang jual sayur, apa itu yang Bu Nining kah? Bukan sih Pak, tadi kalau yang kita lihat tadi, yang kita dengar ibu tersebut itu adalah tetangga dari Pak RT Pasren. Oh, RT Pak Pasren ya. Mereka juga memberikan keterangan bahwa anak-anak itu suka menolong, membantu, dan baik-baik. Nah, ini semakin tampak perbedaan. Sekali lagi, keterangan yang mereka berikan tahun 2016 dengan keterangan atau fakta yang tadi dipertontonkan melalui televisi terhadap persidangan setempat. Jadi kelihatan perbedaan. Nah, tadi bagus juga ditanya saudara jaksa bagaimana.
mengenai masalah itu, jaksa hanya menjelaskan bahwa lokasi-lokasi itu telah mereka lampirkan di dalam dakwaan kalau nggak salah tadi ya. Nah, apakah artinya jaksa tetap akan bertahan terhadap berita acara yang ada di tahun 2016 atau nanti dengan melihat hasil persidangan hari ini mereka akan berubah. Tadi saya katakan, jikalau sekiranya jaksa mempunyai keyakinan terdapat perbedaan antara tahun 2016 dengan yang terjadi saat sekarang ini melalui mereka, ini kan jaksanya memang berbeda ya. Jaksa yang dulu apakah ikut juga tentang ke lokasi atau tidak. Nah, menurut saya tidaklah ada suatu keharusan ya mempertahankan pendapat jika kita yakin pendapat yang dahulu itu memang keliru. Tidak ada salahnya kita mengakui fakta-fakta yang ada saat sekarang kalau memang kita yakin ini berbeda. Karena ujungnya adalah bagaimana putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan PK ini. Bisa diterima, bisa ditolak. Nah, ini yang harus diperhitungkan betul oleh JPU, pihak kejaksaan. Bahaslah di dalam tim tentu kapan perlu, harus disampaikan juga melalui Kejati, Jawa Barat ke Mahkamah Agung, ke Kejaksaan Agung. Bagaimana sikap kita? Nyatakan itu nggak mungkin sikap itu diambil sendiri oleh pihak Kajari Cirebon, itu nggak mungkin. Karena kasus besar pasti akan berlanjut. Itu menurut iman saya adalah ke Kejaksaan Agung. Itu perlu dibahas oleh bapak-bapak kita di situ. Jangan sampai nanti kalau kita bersekukuh yang tidak ada landasannya, katakan begitu, tentu kita nanti akan menanggung malu ya. Ini itu akan lari nanti ke kredibel. Nah, baik lembaga yang harus kita pertahankan. Kalau ada kekeliruan ya bagaimana? Baik, Pak Ahyar, tapi tadi ada nama, kita lihat ada nama Aep dan nama Rudiana yang sering kali disebut, tapi dua sosok ini tidak pernah muncul dalam persidangan. Perlukah ada sebuah terobosan baru atau haruskah ada mungkin pemanggilan paksa untuk kedua pihak ini untuk memperkuat lagi dari sidang-sidang atau hasil keputusan nanti menurut Anda, Pak? Yang bisa memanggil secara paksa itu kan atas perintah dari majelis ya. Atau yang diajukan oleh pihak kejaksaan. Kalau yang diajukan oleh pemohon, mereka tidak ada, sepengetahuan saya tidak ada dasar untuk mereka memaksa seorang saksi itu adalah hadir. Ya, kecuali nanti pengadilan memerintahkan mereka hadir, kalau dia tidak mau bisa dijemput dengan paksa. Bisa juga mereka dipidana. Nah, ini kan masih belum ada sampai di saat itu, karena Aep ini kan yang mengajukan adalah JPU. Ya, JPU kan, pihak negara. Jadi dia kalau menurut dia tidak harus datang, cukup demikian, ya mau apa, siapa yang harus memerintahkan kecuali hakim. Hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan Aep, itu nggak bisa jaksa untuk menolaknya. Oke, baik. Pak Ahyar, kita akan kembali ke lokasi sidang pemeriksaan setempat. Nampaknya para majelis hakim, tim pengacara dan jaksa sudah tiba di lokasi terakhir, yakni di flyover Talun atau jembatan Talun. Kita akan menuju lokasi tersebut. Jadi dari cerita tadi yang di tanah itu, katanya mereka kejar-kejaran sampai ke sini, ya kan? Kejar-kejaran sampai sini. Disitulah, ya, disinilah dipukulin katanya si Egi dan Vina, ya kan? Nah, waktu kejadian menurut ceritanya mereka ini, nanti menceritakan disinilah yang Egi dan Egi itu bak motor yang ya ke atas ya, yang jumping gitu ya, gitu. Nah, setelah jatuh di sini. Nah, nanti kita lihat ini
pembatas jalan ini itu sampai ke ujung sana, sehingga katanya setelah dia dipukuli maka dibawalah mereka itu ke tempat tanah kosong. Tapi dia harus melewati sana dulu, bukan lagi berputar. Nah, peristiwa yang kejadian itu disaksikan oleh saksi Hari-hari. Coba ceritakan apa yang kau lihat dan di mana kau duduk. Posisi saya duduk di sana. Saya bisa di sana, saya bisa nonton secara runut. Saya harus ke sana, Pak. Ayo. Jadi siap. Saya harus ke sana. Siap. Oh iya. Sini. Ya. Jalan. Kita bincang. Pak Sopati untuk barikade majelis. Pak Sopati barikade majelis. Ya, selamat sore. Biasanya tidak berbeda saat ini. Majelis terus. Pengecekan lokasi atau ditemukannya Vina dan Eki. Saat ini tutup maaf ya. Lagi sidang. Nah, ini saksi Hadi ya. Cukup. Audio ke itu aja ke mic. Iya yang mulia. Jadi ini saya tidak ingat karena ini ada yang saya maksudkan itu ya, ini ada turunan naik motor. Itu yang mulia, itu ada. Itu yang saya maksud yang turun itu ini Pak. Jadi saya duduk di sini, saya diberintasi sama pengendara motor lewat. Saya makan di sini, saya jalan dari sana. Di situ kalau tidak salah, kalau belum ditebang ada batang pohon mangga atau apa yang saya dikasih nasi di situ. Gitu. Jadi dari sini kamu lihat peristiwa? Ya, saya duduk di situ. Apa yang kamu lihat? Pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang kamu lihat? Yang saya lihat ada orang kecelakaan, perempuan sama laki-laki berboncengan. Arah dari mana? Arah dari sana, Pak. Arah dari sana? Iya. Bagaimana posisi waktu berangkat ke sana? Waktu dari sana langsung jadi naiknya belok-belok kayak gini. Kayak ya siksak lah gitu. Terus ada diangkat motornya atau gimana? Kalau ngangkat saya nggak lihat ngangkatnya, cuman waktu sampai sini dia ngesrek gitu. Pelan apa ngebut? Ngesrek? Iya, dengan kecepatan tinggi, Pak. Ngesrek itu artinya apa? Ya ngesrek tuh gimana ya kalau bahasa saya itu ya kayak ngelosor gitu. Jatuh terus ngelosor jerer gitu. Orangnya ngantem tiang itu, sininya gitu. Seingat saya di situ tuh ada bangunan pabrik dulu, Pak. Apa gudang apa pabrik yang belum jadi. Di mana? Di seberang sana. Oh, coba kita lihat ya. Iya. Atau tidak ya? Motornya kenceng, Pak. Bahagia nggak ya, Pak? Ya seneng-seneng. Itu, Pak. Ke sana ya? Iya. Satu lagi yang naikin ini Pak. Tadi, ya. Di lokasi. Dari sini dulu. Fail. Tiang itu. Ismail, saya harus Ya. Ayo, yang mulia. ini yang mulia. Yang setelah itu ada waktu motor itu mesrek lalu jatuh orang yang ngangkat tiang, itu ada orang turun naik sepeda motor berboncengan, orang dua motor satu boncengan. Iya dari sana Pak, dari arah sana. Iya tapi orang itu nggak mau nolong, langsung jalan. Dari sana ada motor satu berhenti, nggak berani
berani deketin juga. Setelah itu ada orang naik motor boncengan, ngampiri saya, nanyain saya ada apa kecelakaan, langsung saya naruh nasi saya di sini. Orangnya minggirin motor di sini, kalau nggak salah, saya langsung nyebrang bertiga, tapi saya nggak berani ngedeketin Pak, karena saya bukan orang sini, gitu. Tidak kenal saya, tidak kenal karena saya bukan orang sini. Setelah itu saya menyebrang bertiga, ada orang Pak di seberang, ada orang naik motor, ada orang naik motor satu lagi di situ, langsung nanya, tapi bukan saya jawab, teman-teman yang di situ kecelakaan gitu. Setelah itu saya bilang tolong dong yang tahu kantor polisi terdekat lapor gitu Pak. Nah setelah itu ada orang lagi naik motor lawan arah dari sana boncengan. Nah setelah orang naik motor itu lawan arah datang, ada lagi orang jalan kaki. Nah setelah itu saya balik Pak nyari pas saya mau makan nasi saya udah dirubut-rubut, nah gitu Pak ceritanya. Jadi terus rame ada warga dari bawah situ, karena waktu kejadian itu juga ada orang-orang yang ngobrol masih rame di situ sebenarnya. Itu tapi mungkin saat itu pada nggak peduli gitu Pak. Polisi kamu ada lihat polisi datang? Ya. Itu yang saya suruh itu datang kan orang yang saya suruh itu lapor polisi itu berangkat beberapa menit itu ada orang yang lawan arah itu tadi yang saya ceritakan sekitar 20 menit atau 15 menit itulah polisi datang Pak. Polisi datang. Ya terus ramai kan saya jadi nggak fokus lagi kan gitu. Jadi waktu itu polisi datang korban masih ada di situ. Ya masih Pak. Masih di situ. Iya masih. Dua-duanya ya? Iya dua-duanya masih. Motor juga masih di situ. Ya masih Pak, masih di situ. Oke. Sudah diberikan di persidangan. Ya. Sudah saya terangkan di persidangan Pak. Aman. Ismail perlu nggak? ada di sana kan nanti? Perlu. Gimana dia? Untuk Ismail. Tolong Ismail. Oke. Kacamata siapa yang mulia? Bukan. Dia ibu aja, ibu dulu. Yang mulia, kita dengarkan di lapangan kesaksian Ismail. Bapak betul melihat ada? Betul Pak. Ada apa? Kejadian apa? Kejadian kecelakaan laki dan perempuan. Kecelakaan apa itu? Kecelakaan motor tunggal Pak. Bukan mobil ya? Warna biru polisi. Antara berapa orang pada saat itu? Sono jejak Pak. Zigzag. Ya jejak. Bapak sendiri? Lihat sendiri. Posisi Bapak di mana? Dari sono Pak, saya. Berlawan arah. Di mana Pak? Dari sini Pak, saya dari sono, dari Cirebon. Oh, Bapak berkendara juga? Ya, saya dibonceng sama anak angkat saya. Pada saat itu hujan nggak? Hujan, sorenya hujan gede Pak, malamnya itu hujan titik Pak. Masih bisa diterobos lah ya kalau naik motor ya? Betul Pak. Masih bisa dilalui lah ya? Betul Pak. Di sini lah ya kejadiannya. Yang Bapak lihat setelah kejadian apa? Yang laki perempuan tengkurap Pak di sini. Yang posisi laki-laki perempuan Pak tengkurap. Kalau kasih jarak 2 meter kosongkan 2 meter. 2 meter kosongkan. 2 meter kosongkan. Bisa turun Pak. Oke, masuk oke. Aduh, udah kejepit saya. Aduh, kejepit. Aduh, dompet saya kejepit. Isi boleh. Isi.
Di sana ya? Iya, sini. Cuman saya nggak nempel tembok apa gimana kepalanya? Ya kurang lebih berapa senti nggak nempel tembok Pak. Ya pasti perempuan. Iya, cuman saya nggak berani nolong Pak. Sama dengan yang Bapak terangkan tadi. Iya betul Pak. Ya. Ya menempel. Yang perempuannya? Yang perempuan jaraknya nggak jauh Pak. Menempel? Iya nggak jauh. Pokoknya Coba dipraktekkan, coba. Iya, iya. Iya betul Bang. Nah, ini laki-laki ya? Laki-laki, iya laki-laki. Ini laki-laki. Perempuannya depan. Kamu jadi perempuannya? Awas, tolong. Gini. Tinggal Pak, iya. Iya. Oh, jangan kamu lihat Saya berhenti Pak. Oh, kamu berhenti. Kamu tadinya dari sana naik motor ke sini. Dari sana dia jejak Pak, jejak kencang. Terus edit. Nah, sebentar. Di mana kamu berhentinya? Awas kosong sebelah sana. Tolong mundur. Enggak di sebelah mana? Sebelah mana? Tolong tunjukin. Enggak, jaraknya berapa? Enggak, ini kan tiangnya. Ini kan tiangnya. Kamu di mana berhenti ya? Sini Pak. Mereka di sini. Iya. Saya nggak turun dari motor. Oh, minggir motor. Iya. Oh, kamu tidak turun dari motor. Kamu tetap di motor. Kemudian. Iya. Oke. Nah, sebentar ya, sebentar. Oke, kamu kan melihat Duat masih tertelungkup. Oke. Kemudian siapa yang balikin? Silakan cerita. Tolong mundur dulu semua biar kelihatan nih. Coba. Pertama apa? Awalnya bukan. Awalnya ada yang ngasih tahu saya Pak. Ya enggak, di sini aja langsung cerita gimana kamu pas melihat. Pas ngelihat itu mayat itu laki-laki udah pada ngeletak Pak. Tertelungkup. Tertelungkup kayak tadi. Kayak tadi semua. Terus siapa? Kamu udah lihat dibalikin nggak? Sebelum polisi datang saya belum berani megang Pak. Siapa yang balikin? Saya Pak. Kamu yang balikin? Iya. Oke. Iya. Kamu kenapa ada di sini pada waktu itu? Awalnya kan dari polisi belum datang kan nggak berani Pak. Saya datang itu udah ada orang 4, nggak tahu 5 di pinggiran rumput Pak. Waktu kejadian itu, kamu ada di sini nggak? Ada di bengkel Pak. Oh, di bengkel. Kenapa kau bisa datang ke sini? Awalnya ada orang ngabarin Pak, warga. Oh, jadi kamu yang balikan mayat? Iya Pak. Dan membuka tali helm. Dan membuka terus cerita. Saya awal kan dikasih tahu sama polisi tuh, Mas tuh bantuin. Saya bantuin lah. Saya balikan mayatnya tuh Pak. Terus saya balik, nggak ada yang berani ngebuka helm tuh Pak. Ya saya beraniin karena saya belum melihat ininya apa darahnya. Awalnya kan saya berani tuh, saya buka lah. Kelikan helmnya tuh Pak. Saya buka, gumpalan darah di sini Pak. Di sini banyak banget darah tuh. Terus saya nggak berani. Awalnya saya mau beraniin buka helm karena saya lihat darah, saya nggak berani. Saya nyuruh yang di belakang saya. Tahu itu yang di belakang saya orang mana nggak tahu saya Pak. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke. Kemudian pengangkat yang ngangkat mobil rangernya ada di sana atau di sini? Mobil rangernya di seberang. Seberang. Iya. Oke, kamu ngangkat yang cewek. Cewek. Ada nggak selain itu orang yang ngangkat? Selain kamu ada nggak yang ngangkat? Ada Pak. Siapa namanya? Nggak tahu, saya nggak kenal warga Pak. Yang setelah warga sekarang yang udah berkerumun di sini Pak. Kamu tahu nggak yang mengangkat itu Suroto? Suroto waktu itu datang sama polisi Pak. Suroto datang sama polisi. Ikut ngangkat nggak? Kurang tahu Pak, saya nggak. Awalnya saya nggak kenal sama Suroto. Sendiri. Jadi kamu yang ngangkat siapa? Kamu nggak? Kamu hanya balikannya aja ya? Balik terus ngangkat bawa mobil ranger Pak. Suroto juga ikut ya? Awalnya saya nggak kenal Suroto Pak, nggak tahu. Dan kemudian kamu tahu nggak? Ya pas tahu pas dia nongol di TV itu Pak. Oh, bahwa itu Suroto. Tapi waktu itu dia mengangkat memang? Nggak hafal Pak. Oh, nggak hafal. Oke. Pak Oki, itu bengkelnya jauh nggak dari sini? Di sana Bu. Kedengeran nggak suara brek gitu? Nggak kedengeran sama sekali. Jadi Pak Oki taunya dikasih tahu orang itu ya? Iya, orang naik motor Bu. Selain mobil ranger nggak ada kan motor yang naikin korban ke motor gitu loh? Nggak ada. Mobil ranger kan? Karena Pak Oki yang ngangkat? Iya. Langsung ke mobil ranger kan? Iya. Bukan dinaikin ke motor lain, Nggak ada, balikin Bu. enggak kan? Nggak ada. Pak, Bapak kan di sini yang lihat ya, waktu ada jenazahnya ada dua di sini. Bapak sempat lihat ke sini nggak, ke tiang ini listrik? Ada darahnya. Kalau di samping-samping sini ada ceceran darahnya nggak? Kelihatan nggak? Ada darahnya, Ekinya aja banyak Bu. Ekinya? Iya. Yang Bapak Hanya di satu lokasi. Iya. Pokoknya titik darahnya itu dari kepala. itu ya. Kalau sampai sini ada nggak Bapak lihat darah di sini? Nggak ngeliat. Atau ke sekitar tiang? Nggak ngeliat Bu. Nggak perhatiin atau nggak merhatiin saya Bu.
Dari termohon, Pak. Ada pertanyaan Pak? Silakan Pak. Silakan Pak. Kondisi tempat itu seperti apa? Waktu pertama kali saksi membalikkan. Ada pecah, Pak. Pecah. Pecahnya sebelah mana? Pecah bagian depan. Pecah bagian depan. Pecah. Sama lecet-lecet bagian belakang. Pecah semuanya kacanya atau masih ada sisa? Jadi ininya apa? Yang buat tutup mulutnya tuh. Iya. Tapi kalau kacanya masih utuh. Sama lecet-lecet di bagian belakang. lecet. Iya. Jatuh nanti. Kalau kondisi yang perempuan? Kondisi perempuan itu masih keadaan rada masih hidup. Masih hidup. Iya. Masih ada suara? Masih ada suara rintihan. Masih ada suara rintihan ya. Ada yang menolong nggak selain saksi untuk yang korban perempuan? Ada. Ada ya? Ada. Tapi saksi nggak ketahui? Nggak tahu. Kamu juga yang mengangkat perempuan? Iya, Pak. Oh, dua-duanya kamu yang angkat? Iya. Kalau Eki saya enggak, karena banyak darah, Pak. Vina aja. Oh, Vina yang kamu angkat. Pakai baju apa? Pakai baju pakai baju. Yang saya ingat saya itu pakai celana pendek hot pants sama baju yang sesuai yang di foto tuh, Pak. Itu. Ada menggunakan jaket? Nggak ngeliat saya. Tapi celana dalamnya nggak kelihatan kan? Enggak, Bu, nggak ada. Dia pakai apa waktu itu? Celana hot pants pendek. Iya. Pendek ya, bukan pakai rok. Enggak. Pokoknya yang katanya pembalut terbuka, celana dalam terbuka itu Suroto nggak benar, Bu. Nggak ada. Juru bicara saya. Silakan yang mulia. Juru bicara yang mana? Ada lagi? Habis, udah selesai dah. Dompet capek tuh. Baik. Ini proses terakhir, Pak, ya. Ada lebih yang kita lihat ya. Untuk sidang pemeriksaan setempat kita cukup sampai di sini ya. Selanjutnya sidangnya kita tutup untuk pemeriksaan. Yaitu sidang pokoknya maupun sidang di tempat. Ini persidangan juga, Pak, walaupun kita lakukan di tempat. Terima kasih yang mulia. Ini kan kejadian 2016 lalu ya. Bagaimanapun di sini kan mesti ada ceritanya. Kita nggak tahu benar apa tidak secara logika atau tidak, tapi pasti di sini karena lokasi penemuan jenazahnya di sini, pasti beliau juga ada di situ. Ya setidaknya kita Ibu yang pimpin, silakan Bu. Dalam hati aja masing-masing. kita Perhatian semua. kita baca Al-Fatihah buat Almarhum Vina dan Niki. almarhum Eki dan almarhum Akhina. Ya. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga apapun hasilnya kita tidak tahu. Ya setidaknya semoga kasus ini menjadi terang lah ya. Amin, amin. Semua menjadi terang, semua menjadi jelas ya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih yang mulia. Baik, untuk sidang pemeriksaan tempat, sidangnya saya nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih atas. Terima kasih yang mulia. Ya, pemirsa, baru saja kita saksikan sidang pemeriksaan setempat di 7 lokasi. Lokasi pertama ada di SMP Negeri 11, lalu kemudian yang terakhir di Flyover Tarun. Kita kembali ke lokasi, kita akan mendengarkan pernyataan Deddy Mulyadi. Dengan adanya pemeriksaan
tempat itu tidak ada satupun saksi yang melihat tentang adanya pembunuhan. Tidak ada satu saksi pun. Ya, yang ada adalah berapa orang saksi melihat terjadi kecelakaan. Antara lain si Ismail dan juga termasuk Hadi Haryadi juga melihat ada, termasuk si Oki juga, bahkan saya juga Oki membalikkan mayat tersebut. Ya. Gitu. Jadi bahkan Oki yang membalikkan mayat daripada korban tersebut. Jadi inilah menjadi kesimpulan kita bahwa saya ucapkan terima kasih kepada hakim yang berkenan hadir di tempat ini. Satu saya. Jadi berarti hakim di sini sungguh-sungguh ingin membuka kasus ini dengan sebaik-baiknya. Luar biasa majelis, ya. Bukan versi jaksa, di sini itu adalah 1,2 kilometer. Bayangkan katanya dipukulin di sini, setelah dipukulin orangnya dibawa ke sana 1,2 kilometer melewati jalan raya untuk dibunuh. Kemudian setelah dibunuh dibawa lagi mayatnya itu ke sini lagi 1,2 kilometer dengan di jalan raya. Ini menurut saya sangatlah tidak masuk akal menurut saya. Bagaimana orang bisa membunuh, membawa mayatnya dengan sepeda motor katanya dengan jarak 1,2 km dan di tempat umum, itu tidak mungkin. Jadi tapi karena kami kan tidak berkesimpulan begitu saja, harus kami yakinkan dan buktikan pada majelis hakim, dan majelis hakim sendiri melihat sendiri, menganalisa sendiri, memperhatikan sendiri. Mudah-mudahan majelis hakim bisa timbul keyakinannya dan kemudian memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung untuk bisa membebaskan para terdakwa ini. Begitu. Prof, ya. Tadi kan ada pihak dari Rudiana nih. Tadi sempat ke sini, Prof. Itu gimana tanggapannya? Ya, saya kira siapa saja kan boleh, kan sidang terbuka untuk umum. Mau datang siapa saja bagi sepanjang dia tidak mengganggu persidangan. Selesai, keamanan lengkap, ya, semua lengkap semua, dari Pradi juga menyiapkan. Oke, jalan. Ya. Oke ya. Nanti kita lanjutkan mungkin di sidang. Di pengadilan aja, di kantor pengadilan ya, pengadilan. Mobil mana? Ada di mana Om Elin ya? Mobil sana itu masih. Ayo.